Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Andalesta dengan NIM 124230084. Di sini saya akan mendemonstrasikan tugas 2 mata kuliah Desain dan Manajemen Jaringan Komputer di aplikasi Cisco Packet Tracer. Mungkin kita langsung ke videonya aja. Di sini bisa kita lihat di tugasnya itu kita ada 4 jaringan atau 4 ruangan. Di sini ada network 1, ruangan network 1, network 2, network 3 dan network 4. Nah, di sini juga ada 6 router. Ada router ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-6. Di sini kita diharuskan menggunakan routing dinamis dengan metode RIP versi. Di sini saya menggunakan versi 2. Mungkin kita langsung ke paket tracernya. Hal pertama itu kita bikin topologi jaringannya terlebih dahulu. Di sini kita gunakan switch untuk maaf jika ada batuk-batuk. Di sini kita pakai switch. Ada 4 switch. Seperti ini. Lalu tiap switchnya ada 1 device. Dua device boleh, 2 device. Ada 2 device. Terapin dulu. Lalu kita ada 6 router. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin kita geser ke sini. Lalu ini juga digeser. Seperti ini. Lalu kita bikin kabel-kabelnya. Kita sambungin kabelnya. Kita sambungin ke klien dulu. Lalu kita sambungin routernya. Tapi sebelum itu di sini karena router yang tengah ini dia bakal kesambung ke 3 kabel, 1, 2, 3. Maka kita tambahin dulu port dari router ini karena di router ini dia defaultnya 2. Kita tambahin port untuk serial aja. Nah, kayak gini. Terus ini kita close, ini juga sama, kita matiin dulu. Kita nambah port serial. Karena kalau nggak ditambah nanti kabelnya bakal merah. Karena nggak ada tempat untuk nyolok kabelnya. Terus kita sambungin ini gini. Kita sambungin ini di sini. Nah, terus supaya lebih kelihatan, tambahin di sini itu sebuah kotak-kotak gini supaya kita bisa lihat bahwa itu tuh ruangan yang berbeda di sini. Terus warna ini. Terus
ini, mungkin satu lagi tuh yang hijau ini. Oke, kita pindahin. Nah, udah, kita agak bikin ke tengah. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bikin node di sini. Ini tuh network ke-1 dengan NA 192.168.1.0/24. Ini dari gambar tadi. Terus kita bikin juga di sini network 2. Ininya berarti 2.0. Di sini network 3.0 dan network 4. NA-nya 4.0. Nah, seperti ini. Kita rapihin dulu. Lalu kita lihat di soal. Di sini untuk yang bagian ini 1, terus yang ini dia itu 10.1 sama 10.2. Berarti kita bisa simpulkan di sini itu NA-nya 10.0, di sini juga sama 20.1, 20.2. Kita bisa simpulkan di sini 20.0 NA-nya. Begitu juga dengan yang ini 30.0, ini 40.0, ini 50, 60 dan 70. Kita bisa langsung ke sini. Kita tambahin node di sini 192.168.10.0. Ini 20.0. Di sini 30.0. Di sini 40.0. Sini 50.0, 60.0, dan ini 70.0. Kita rapihin lagi. Oke, udah. Selanjutnya kita bakal ngeset IP tiap router, tiap interface yang tersambung ke router ini. Kita bisa lihat di sini tuh ada di router ke-1 ada port yang tersambung itu FA0/0, SE2/0 dan SE3/0. Mungkin kita bisa langsung masuk ke sini. Kita ke config, terus kita ke FA0/0 yang mana ini. Karena di sini dia NA-nya 1.0, berarti kita kasih IP-nya itu 1.1. Karena dia tersambung dari switch ini, NA ini yang punya ruangan ini ke routernya. 192.168.1.1. Subnet masknya 255.255.255.0 karena dia /24. Lalu ke SE2/0. Ini kita onin dulu. Terus di sini dia 192.168.10.0. Bisa kita lihat di sini kalau yang bagian kiri itu .1, bagian kanan .2. Kalau yang di sini bagian atas .1, bagian bawah .2. Mungkin kita bisa langsung gini aja.
SE2/0 wait 10.1. Yang ini berarti 50.1. Serial 3 ini, serial 3 50.1 karena di sini dia NA-nya 50.0. Berarti di sini 92168 50.1 50.1 10.1 ya. Oke, udah di on kan, udah di on semua. Lanjut kita ke router kedua. Di sini ada SE2/0, SE3/0 dan SE4/0. Nah, di sini kan dia SE2/0 itu NA-nya 10.0. Berarti karena tadi di sini udah titik 1, di sini kita bikin titik 2. Jadi 192.168 10.2. Di sini karena 20.0 berarti 20.1 SM-nya sama, dan serial 4/0 itu karena di sini 60 berarti 60.1. Oke, lanjut kita ke router ketiga. Di sini ada SE2/0, SE3/0 dan FA0/0. Sebentar. Kita ke sini SE dulu aja. SE2/0 berarti 20.2. Lalu SE3/0 70 berarti 70.1 karena dia di atas ininya, maksudku ininya di atas portnya. Terus FA0/0 itu karena ini NA-nya 2.0 berarti IP-nya 2.1. Seperti ini. Oke, udah on semua. Kita lanjut ke router keempat. Di router keempat dia ada FA0/0, SE2/0 dan SE3/0. Langsung aja. FA0/0 itu dia 3.1 karena di sini NA-nya 3.0. Terus SE2 itu 192.168 50.2 karena tadi di sini itu udah 1, di sini berarti 2. Lanjut SE3 itu dia 30, NA-nya 30 berarti di sini 192.168 30.1. Oke, kita lanjut ke router kelima. SE2/0, 3/0, 4/0. Di sini 3/0 yang nyambung ke router keempat, yang mana NA-nya 30.0. Berarti di sini kita on dulu. Kita setnya itu 192.168 30.2. Kenapa? Karena di sini udah 1 tadi yang di router keempat. Ini. Terus ini berarti karena ini udah 1, di sini 2. 30.2. SE2/0 itu yang nyambung ke router kedua yang ini. NA-nya 60 berarti di sini 192.168 60.2. Nah, baru SE serial 4/4 itu dia 40.1. Lanjut ke router terakhir. Router terakhir itu SE3/0. Ini sebelah sini aja. 3/0 itu
40.0 berarti 192.168 40.2. SE2 nya 70.2. FA2 0/0 itu 4.1. Oke, udah. Kita lihat, harusnya ini semua udah hijau. Ini kayaknya ada yang kurang, bentar, belum aku on. Nah, ini belum di on. Oke, udah hijau semua. Sekarang kita lanjut. Mungkin kita kasih IP klien dulu aja. Kita pakai DHCP dengan cara kita masuk ke router yang tersambung langsung dengan ruangannya. Di sini ada ruangan N1 yang tersambung itu router 1. Kita masuk ke CLI. Di sini kita exit dulu. Pastikan kita udah ada di config, yaitu configure terminal. Kita ketik service DHCP, kita ketikkan nama poolnya N1, IP DHCP pool N1. Jadi kita bikin sebuah pool baru atau kayak tempat gitu untuk kita bikin DHCP-nya. Di sini yang pertama itu kita bikin dulu networknya atau IP-nya, itu IP dari ruangannya, yaitu 1.0. Kalau yang N1 berarti 192.168.1.0 dan subnet masknya 255.255.255.0. Lanjut, kita bikin default router. Ini tuh gateway-nya, yang mana itu adalah IP dari routernya, router yang tersambung langsung ke ruangannya. Di sini yang tersambung kan tadi router yang ini nih, yang interface FA0/0, yang mana itu tuh IP-nya 192.168.1.1. Di sini kita bikin kayak gitu juga, 192.168.1.1. Kita exit. Kita coba ini hidupin DHCP-nya. Kita bismillah dulu. Di sini harusnya sih bisa. Nah, udah. Kenapa ini titik 2? Karena tadi yang titik 1 udah kita pakai buat gateway, maka IP selanjutnya itu ya titik 2. Kalau misalnya kita ini hidupin juga DHCP-nya, berarti nanti bakal 1.3. Nah, benar. Di sini gateway-nya 1.1 tadi udah kita set yang pakai default router. Kita lanjut ngasih IP klien di NA2. Di sini kita masuk ke router ketiga, CLI, sama kayak tadi. Exit dulu. Service DHCP pool N2. Salah. DHCP IP DHCP pool N2. Networknya 192.168.2.0. SM-nya ini, live routernya satu. Exit. Kita coba. Bisa. Lanjut biar cepet. Di sini aku bakal langsung ketik aja.
numut. Oke, udah semua. Sekarang kita masuk ke routing dinamisnya dengan menggunakan RIP versi 2. Di sini caranya itu kita masuk ke tiap routernya, kita ketikkan di CLI konfigurasinya seperti ini. Pertama kita pastikan kita udah ada di ini, di config atau configure terminal. Lanjutnya kita ketikkan router RIP gini, terus versi 2. Kita bisa lihat di bagian router ke-1 ini, network yang terhubung langsung dengan router ke-1 itu ada NA dari ini 1.0 ruangan ke-1, terus NA yang ini 10.0 dan NA yang ini 50.0. Nah, karena itu kita sambungin tiap-tiap NA-nya, kita tulis seperti ini. Yang pertama kita buat yang ruangan dulu. Sebenarnya urutannya nggak masalah, cuman untuk saat ini saya akan sambungin dengan NA ruangan N1 dulu. 192 168 1.0 kayak gini. Terus ada di 10.0 yang ini 0 dan 50.0. Lalu kita ketikkan no out, yang mana itu adalah no auto summary kayak gitu. Setelah itu kita udah selesai untuk router yang router ke-1, kita exit aja. Kita lanjut ke router kedua. Nah, kalau router kedua ini yang tersambung itu yang 10.0, 20.0 dan 60.0. Kita langsung aja di sini, karena kita balik ke kayak gini, kita hidupin terus kita config. Nah, kayak gini. Kita ketikkan router RIP v2 netnya 10.0 terus 20.0 dan 60.0. Kita exit, kita masuk ke router ketiga. Itu ada 20.0, 2.0 dan 70.0. Kita langsung aja router RIP v2 net 192.168 20.0 net 192.168 2.0 dan net 192.168 70.0. Oh, tadi kita lupa no auto summary ya, yang di sini. Mungkin kita bisa ulang lagi aja. Nah, udah. Kita masuk ke router yang tadi ini, kita jangan lupa no out terus summary. Lanjut, kita exit aja. Kita lanjut ke router keempat. Di sini server router v2 net 683.0 net 192.168.50.0 dan net 192.168.30.0.
Udah, kita exit, kita no out dulu, lupa exit. Nah, sudah. Lanjut ke router ke ini, router keempat. 30.0, 60.0 dan 40.0. Oke, kita langsung aja guys. 30, 40, 60. All exit. Last router terakhir. Kita masuk ke ke router RIP V2 92 16, net 192 168.40.0, net 192 168.4.0, dan net 192 168.70.0. No out, exit. Nah, kita udah giniin semua. Lalu kita coba ping dari sini ke sini. Kita coba lagi. Sukses dari sini ke sini. Sukses sini ke sini. Sukses ini N4 ke N1. Kita coba lagi. Sukses, kita delete dulu. N2 ke N3. Sukses N1 ke N2. Kita coba lagi. Sukses. Oke. Bisa dilihat di tiap router ini di bagian RIP di sini udah ada network address NA yang tersambung. Ada 1.0, 10.0 dan 50.0. Begitupun dengan router-router seterusnya atau sisanya. Jadi di RIP ini kita masukinnya itu NA-nya. Yang mana tadi udah kita simpulin kalau yang ini itu 10.0, 20.0, 30.0, 40.0, 50.0, 60.0, 70.0. Mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.